Terimalah salam sukacita dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, marilah kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, di malam hari ini kami boleh mempersiapkan diri untuk beristirahat malam, untuk menerima kekuatan baru daripada Tuhan. Karenanya kami mau mendengar firman-Mu untuk menyegarkan hati kami, untuk menguatkan, meneguhkan pengharapan kami, dan memberikan kami pengajaran. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari Galatia pasal 3 ayat 19 sampai ayat 29. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah ayat 27 dan 29. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah menerima Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Yang sudah mengenakan Kristus berhak menerima janji Allah. Baptisan bagi Kristen amat penting, sebab melaluinya seseorang menjadi milik Kristus. Orang yang telah dibaptis ke dalam Kristus, dia sudah masuk dalam kematian Kristus dan dibangkitkan dari kematian, sebagaimana Tuhan sendiri dibangkitkan. Dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berarti dia telah mengenakan Kristus. Bukan manusia biasa lagi, melainkan manusia Kristus. Ketika sudah mengenakan Kristus, apa saja yang akan diterimanya? Salah satu yang amat penting adalah keselamatan dari kematian kekal. Hal itu dijanjikan Tuhan Yesus ketika dia mengatakan dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Keselamatan telah diterima oleh orang yang dibaptis ke dalam Kristus. Akan tetapi, bukan hanya keselamatan itu saja yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang yang telah mengenakan Kristus di dalam hidupnya. Rasul Paulus mencatat bahwa memberitahukan secara rohani juga sudah menjadi keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sebagai keturunan Abraham berarti sudah menjadi umat Tuhan, dan bukan sembarang umat, tapi umat pilihannya, menjadi bangsa yang diberkati dan sekaligus menjadi berkat bagi dunia. Artinya menjadi wakil Tuhan menyampaikan berkat ke tengah dunia. Berhak menerima berkat-berkat dan hak-hak istimewa dari janji itu. Oleh karena itu, jelaslah dari semuanya ini bahwa pembenaran bagi setiap orang percaya tidak dicapai melalui hukum Taurat seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi secara umum, sebagaimana yang mereka terima, tetapi itu diterima oleh orang percaya melalui imannya kepada Kristus. Jelasnya bahwa di bawah Injil, orang Kristen sekarang menikmati hak-hak istimewa yang jauh lebih besar dan baik dibanding orang-orang Yahudi ketika masih dalam hukum Taurat. Hal ini yang harus disyukuri oleh setiap orang percaya kepada Yesus, karena pintu masuk ke dalam janji-janjinya telah dibukakan sehingga ikut menikmatinya.
Karena itu, tetaplah setia di dalam iman kepada Kristus, walaupun selalu ada tantangan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya kami diteguhkan oleh kuasa Roh-Mu, setia di dalam iman kami kepada anak-Mu Yesus Kristus, agar kami menerima hak-hak istimewa yang telah Engkau janjikan, seperti kepada Abraham. Berkati kami, agar menjadi berkat bagi dunia sekitar kami. Lindungi berkati kami dalam istirahat malam kami. Demikian juga saudara-saudara kami yang harus bekerja karena sib kerja mereka. Berilah mereka sukacita bekerja. Terima kasih ya Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin.